semua duduk. Siap. Doa mulai. Doa. Semoga dalam kita hari ini diberikan kelancaran. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Injil? Oke. Kita screening sebentar ya daripada nanti stres. Kita screening sebentar. Ada berapa anak dalam kelas ini sekarang? 34. Oke, kita main sambung kata aja ya. Sambung kata punya adalah kota, nama kota. Nama kota boleh di Indonesia, boleh di seluruh dunia. Jadi saat saya menyebutkan satu nama kota, nanti secara bergiliran kalian menyambung dengan kata huruf terakhir dari kota yang disebutkan sebelumnya. Misalnya saya bilang Solo. Selanjutnya Oma Negara. Selanjutnya kota Aceh. Kota boleh negara punya adalah kota dan negara. Oke? Nama daerah, nama suatu tempat. Oke ya. Nanti setiap satu orang punya 5 detik. Mulai dari sini atau dari sana? Dari sini. Dari sini ya. Nanti mengular ke sana ya. Mengular ya. Ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Berakhirnya di sana ya. Oke. Yang pertama nama tempat. Nama suatu tempat. Saya mulai dari saya dulu ya. Saya pilih Poland. Belakangnya D. Poland kan? 1, 2, 3, 4, 5. Denpasar. Oke, kayak gitu ya. Ya kawan dari sini ya. Saya pilih Oman, belakangnya N. 1. Satu ya, kena 1. Oke, belakangnya A. 1, 2, 3. Argentina belakangnya A. 1, Amerika belakangnya A. Amsterdam belakangnya F. A. 1, 2. Indonesia. Belakangnya A. Apa? Aman Jibo. 1, 2, 3, 4, 5. Belakangnya A. Afghanistan udah. Austria. Oke, belakangnya A lagi. Armenia, good. Belakangnya A. Aljazair. Aljazair, oke, good. Belakangnya R. Rusia, good. Oke, kita masuk ke materi ya. Dari pembelajaran kita kemarin, minggu kemarin kita belajar apa? Bullshit. Laporan keuangan. Laporan keuangan kemarin ada apa aja ya? Income statement sama statement of owner Sama? Yang sama sama balance sheet.
sama balance sheet atau statement of financial position. Oke, untuk hari ini kita akan belajar closing entries atau jurnal penutup. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa jurnal itu? Biar nggak kelihatan. Di akhir dari suatu jurnal. Oke. Nah, sebelum itu ini ada satu kata-kata motivasi hari ini. Be the change that we wish to see in the world. Jadi, jika kalian ingin melihat sesuatu di dunia ini berubah, mulailah dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita pengen dunia ini bersih kan ya? Coba dilihat di samping kiri kanannya ada sampah nggak? Yuk, yang ada sampah, silahkan dipungut dulu, disimpan nanti dibuang, oke? Ya tuh, yang buang kan sembarangan. Ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Oke? Lanjut, kita masuk ke materi hari ini. Profil pelajar Pancasila yang kita capai pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas, kreatif dan mandiri. Anak-anak diharapkan dapat, saya boleh ngomong. Itu tujuan untuk profil pelajar Pancasila ini ya. Untuk tujuan pembelajarannya, karena kita hari ini akan belajar closing entries atau jurnal penutup. Maka anak-anak diharapkan dapat memahami jurnal penutup, menganalisis fungsi dan tujuan dan melakukan entry dari jurnal penutup. Untuk metode pembelajarannya hari ini adalah ceramah, diskusi dan presentasi. Nah, jurnal penutup itu apa sih? Jurnal penutup itu apa? Ada yang mau bisa sharing? Oke, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi. Yang tujuannya itu adalah menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara. Waktu kita pertama belajar itu ada akun-akun nominal dan akun-akun real. Oke, akun-akun nominal itu apa aja yang masih ingat? Oke, sama beban. Oke, nah, akun-akun nominal ini disebut akun-akun sementara. Kenapa dia disebut akun-akun sementara? Karena akun itu hanya dibuka selama satu periode dan tidak dibawa ke periode selanjutnya. Kenapa ada yang tahu nggak kenapa akun-akun nominal ini tidak dibawa ke periode selanjutnya? Karena sudah selesai. Kenapa dia sudah selesai? Ada yang punya pendapat lain? Karena periodenya sudah berakhir. Bukan jawaban yang salah ya, itu juga benar. Untuk memudahkan cara berpikir kita anggap diri kita sebagai pengusaha. Saat kita jadi pengusaha, kita ingin tahu laba di satu periode di bulan Januari misalnya. Jika kita ingin tahu laba di bulan Januari, apakah penjualan atau pendapatan dari bulan Desember itu? Enggak. Apakah beban yang ada di bulan Desember itu? Enggak. Jadi sama ya. Artinya jika kita ingin mengetahui laba kita atau pendapatan hasil dari usaha kita selama satu bulan itu, yang bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya tidak dihitung. Ini tujuannya ya, untuk memisahkan pendapatan agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan bukan pada tahun selanjutnya atau tahun sebelumnya.
jurnal-jurnal saat akun-akun yang nominal tadi sudah ditutup, maka neracanya hanya akan tersisa akun realnya saja. Nah, akun-akun yang ditutup itu apa aja? Akun pendapatan, beban, istilah baru, dan private. Nah, kita ada istilah baru nih ya, akun istilah baru. Nah, istilah baru itu apa? Istilah baru itu adalah akun pembantu yang kita gunakan untuk melakukan penutupan. Jadi dia munculnya saat terjadi jurnal penutupan, muncul akun istilah baru. Oke. Tadi yang ditutup tadi apa yang pertama? Pendapatan. Ada yang masih ingat pendapatan itu selalu normalnya di jadi yo kredit apa debit? Pendapatan selalu normalnya kredit. Closing entries ya, yang pertama di closing itu pendapatan. Pendapatan saldo normalnya nah, karena dia saldonya di kredit, saat kita closing, ini saya punya pendapatan di sini. Misalnya 10 juta. Saldo normalnya di kredit, yang namanya closing atau penutup adalah menolkan. Jadi saldonya ini dibuat 0. Oke? Gimana caranya agar yang kredit 10 juta ini jadi 0? Didebitkan 10 juta. Nah, karena kita mau mendebitkan pendapatan atau income ya, income kita debitkan 10 juta. Kreditnya apa? Di sini jelas namanya akun intisar Rabaruki. Intisar Rabaruki. Oke, sampai sini untuk closing pendapatan gampang ya. Jadi intinya kan kalau pendapatan itu kredit, kalau di closing berarti di debit. Oke. Nah, berarti kan ada akun intisar baru ini muncul nih. Buat di sini besarnya sih intisar. Intisar Rabaruki kredit 10 juta. Oh ya, untuk penutupan itu kan selalu dilakukan di akhir periode. Misalkan ini saya buat 31 Desember, dan ini tanggalnya 31 Desember ya. 23. Sekarang kita punya intisar harus 10 juta. Yang kedua, kita mau closing apa setelah pendapatan? Beban. Kita closing beban atau expense. Oke. Jadi pertama yang di closing pendapatan di closing ke intisar Rabaruki. Kalau pendapatan itu saldonya kredit, berarti closingnya di debit, intisarnya di kredit. Yang kedua di closing itu beban atau expenses. Kalau beban itu saldo normalnya debit, di closing ke intisar Rabaruki berarti debitnya intisar Rabaruki, kreditnya spice expense, nanti dirinci spice expense, deposit expense,
Gini gitu ya. Oke. Yang ketiga, kita closing sih bisa penutupan ini bisa bagi itu menggunakan akun modal. Jadi bisa bagi itu ke modal. Di sini modal milik. Sebelah. Sampai sini? Sampai sini paham? Nah, yang terakhir. Yang nomor 4. Itu prive. Kalau prive langsung diproses ke modal ya. Prive saldo namanya di berarti kita langsung closing ke modal. Kalau mau di closing berarti dia hitungannya di PT atau di debit sekarang. Berarti berapa? Misalnya kita buat debitnya 500. Debitnya apa kita perlu? Debit untuk closing si prive. Oh, jadi prive langsung di closing ke modal. Yang keempat, prive di closing ke modal. Sampai sini dulu. Paham? Ya, oke. Udah? Udah ya? Ya. Kita latihan soal ya. Ada yang masih punya laporan perusahaan karisma? Ini saya suka Risma. Ya, silakan coba buat closing entries atau jurnal tertutup dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal perusahaan streaming service. Apa ya? Streaming service karisma itu ya. Kalian orang sudah memberi nama PJ? Ya. Mana LLD? Nanti dikerjakan dengan KPD ya. Sudah dari data KPD semua ya. Silakan buat closing entries dari perusahaan streaming service karisma. Kita diskusikan 15 menit ya, kita diskusikan lagi ya. Yang penting bisa main bahwa Langsung ekspansi. aku
Oke. Ada yang mau maju mengerjakan yang expensive? Yo. Mungkin kita bahas dua dulu ya. Yang pertama tadi yang diposisikan harus pertama kan pendapatan. Pendapatan di closing, pendapatannya di closing ke intisal laba rugi. Jadi debitnya ke income, kredit intisal laba rugi 37, 3, 5. Jadi yang punya pendapat yang berbeda. Ini sudah benar ya. Jadi tadi kan income di closing berarti didebitkan ke intisal laba rugi 3750. Benar. Lalu yang kedua, kita closing expenses. Expensesnya di closing ke intisal laba rugi. Expensesnya apa aja? Salary, supplies, rent, utilities, advertising, insurance, equipment, depreciation, dan other expense. Pilih satu-satu ya. Dan yang digabungkan intisal laba ruginya selesai. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Oke, ini sudah benar. Lalu selanjutnya untuk yang intisal laba rugi dan prepaid. Ada yang mau coba mengerjakan? Review itu nominal ya awalnya kredit. Iya, enggak, prepaid itu di debit. Berarti di bawah kredit. Prepaid ya. Ya Allah, itu dua pembelian itu soal Ada yang mau mengerjakan lagi nggak untuk yang prepaid? Oke. Untuk intisal laba rugi, kita lihat intisal laba ruginya kan ada kredit 30 juta, debit 17 juta. Berarti selisihnya 19.900 di kredit atau di debit? Di kredit. Lalu kita mau closing ke modal. Modalnya punya di situ namanya equity. Ya. Berarti di closing kita pindah ke debit, di closing ke modal punya equity sebesar 19.900. Satu lagi yang prepaid. Yang terakhir adalah prepaid. Prepaidnya sebesar 2 juta di debit ya. Kita closing langsung ke modal. Tiganya disebut namanya Nyonya Risma Growing. Nyonya Risma Equity. Berarti langsung debitnya Nyonya
lagi mana ini dari mana kolom? Udah ya. Untuk yang tadi selesai ya. Sekarang sebentar saya mau kasih sedikit pertanyaan untuk review materinya aja. Absen berapa ya? Hari ini tak berapa ya? Ya, 7 yuk. Absen 7 tadi yang di closing, yang ditutup dengan jumlah penuh itu apa? Pendapatan, modal, IP, oke. Lanjut, 7 kali 2, 14 tambah 3, 17. Yuk, rajin. Kalau pendapatan closingnya ke intisan. Pendapatan closingnya tadi menggunakan apa? Debitnya, pendapatan kreditnya, intisan, kita bagi, oke. Lanjut, absen 25. Oh, oke. Kalau expense ini tadi, dia closingnya menggunakan apa? Beban tadi di closing kemana? Closingnya debitnya intisan. Jadi beban di closing ke intisan. Oke ya. Saya kira cukup. Ada yang masih bingung mau bertanya lagi? Sama-sama. Oke, kalau sudah ada yang membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Betul, atau apa? Enggak, Bu. Tapi sebenarnya tadi kurang paham karena yang pertama itu Putri jelasnya apa nggak dicampur sekalian nggak gini jadi kita belum langsung jelasnya kayak ini mungkin bisa diperhatikan. Oke, masukan ya. Terima kasih. Nanti untuk kedepannya saat saya menjelaskan akan dijelaskan bentuk aslinya seperti apa. Iya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau beri kesimpulan lagi? Kalau nggak silakan diserahkan untuk barcode-nya ini. Sudah bisa? Bisa semua ya? Oke, itu ada 5 nomor ya. Silakan diisi perasaan kalian saat ini, lalu pembelajaran hari ini menurut kalian gimana? Singkat aja. Gimana ya? Iya. Udah di-scan semua ya? Sudah diisi ya? Scan ya? Pusing sampai lapar. Pusing. Bahagia.
Boleh. Permisi. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar closing yang tersebut untuk masukan yang diberikan kepada saya sampai 8 untuk pembelajaran yang berikutnya gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada saat ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan sama Di tempat duduk siap untuk mengakhiri pelajaran pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa.